Silakan diterima ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anak sekalian, pada hari ini malam hari ini lebih tepatnya kita akan bersama-sama untuk belajar terkait dengan laporan besar. Ya, seperti janji saya 2 minggu yang lalu bahwa pada malam hari ini kita akan belajar bagaimana sih mengaplikasikan Google Docs sebagai salah satu fitur dari Google yang akan kita gunakan dalam konsul laporan besar. Tentunya Google Doc ini bukan cuma salah satu dari cara kita, ya. Bisa, saya tidak melarang kalian untuk datang ke rumah atau ke sekolah untuk melakukan konsul laporan besar, tidak masalah sebenarnya. Tapi alangkah baiknya kita juga terus up to date dalam hal konsul laporan, meskipun tidak bertemu. Nah, artinya saya tanpa harus ketemu dengan kalian masih bisa melakukan yang namanya revisi gitu ya, merevisi laporan kalian tanpa harus bertemu. Dan bisa sewaktu-waktu dimanapun saya bisa lakukan untuk revisi laporan kalian. Sehingga nanti kalian bisa terus update. Oh ini Pak yang belum, ini yang sudah, dan seterusnya. Itu bisa kalian lakukan. Ini akan bermanfaat sekali ketika kita sulit untuk bertemu, sulit untuk membuat janji temu langsung gitu ya. Nah, sehingga nanti secara progresnya itu bisa kita lakukan secara online menggunakan Google Docs ini, gitu ya. Untuk yang pertama, bagaimana sih cara kita membuka Google Docs-nya itu? Berdasarkan apa yang sudah kalian share di Google Chat masing-masing, kalian bisa bukanya dari situ ya. Ini saya share lagi dari apa yang ada di Google Chat gitu ya. Jadi sistemnya seperti ini guys. Nah, sebentar. Ini sudah sudah tampil belum di layar? Sudah tampil? Sudah, Pak. Oke, baik. Jadi kan di sini setiap kelompok sudah membuat share ya dokumen dari masing-masing kelompok. Nah, seperti ini sudah semuanya, alhamdulillah, untuk sesuai dengan yang saya minta kemarin, yaitu laporan besar untuk yang di bab 1. Gitu kan. Nah, sebenarnya ada sesuatu yang kurang di sini. Apa itu? Ketika kalian mau mengirim, biasanya di situ ada dialog untuk yang menanyakan kepada kalian, apakah dokumen ini akan di-share dalam bentuk apa? Apakah edit, apakah komentar, apakah hanya lihat saja gitu. Nah, ini beberapa dari kalian pasti sudah yang mengirimkan ini pasti sudah menerima hal tersebut. Nah, di sini dari yang sudah dikirimkan oleh kalian ya, berdasarkan apa yang sudah saya terima, nah, itu untuk yang dari sebentar saya buka lagi ya, dari Ngabar Klinik ya. Ini yang dokumen tanpa judul itu berarti punyanya kelompok 2 ya, Ngabar kelompok 2. Nah, ini akses yang diberikan ya, itu masih dalam bentuk melihat saja. Saya hanya bisa melihat saja, tidak bisa membuka. Tidak bisa mengomentari, tidak bisa mengedit. Jadi tolong saya dikasih akses edit ya. Caranya gimana? Nah, sebentar saya ganti presentasinya. Nah, itu nanti silakan nanti cara membukanya langsung dari chat itu ya. Kalian tinggal klik aja filenya yang ada di chat itu sehingga kalian bisa membuka langsung file tersebut, gitu kan. Nah, yang ingin saya ini adalah yang dokumen tanpa judul ya. Nah, ini ya, sudah kelihatan belum untuk yang di layar ya? Untuk yang Ngabar Klinik untuk yang kelompok 2. Nah, di sini
akses saya masih minta. Nah, ini. Jadi kalian tadi siapa yang ngirim itu? Nah, itu masih si siapa yang ngirim ini ya? Sebentar. Ini adalah si Zahwa ya. Zahwa waktu ngirimnya itu kamu langsung ngirim aja. Jadi waktu itu seharusnya kamu lihat aksesnya itu apa. Seharusnya yang diberikan itu adalah akses komentar. Ya, komentar atau edit, terserah. Jangan yang lihat saja. Kalau lihat saja saya nggak bisa ngapa-ngapain di sini. Nah, terus gimana caranya untuk memberikan akses kepada saya? Di yang bagian biru ini, ya, bagian biru ini, yang tulisannya bagikan, kamu klik, kemudian, ya, di situ nanti silahkan klik nama saya, akun saya, ya. Akun saya itu adalah admin@smk bkmponorogo.sch.id. Ya. Nah, nanti berikan akses kepada saya sebagai komentar. Bisa, edit ya juga bisa. Gitu ya. Nah, ini ya nanti yang dikasihkan ke saya ya. admin@smkbkmponorogo.sch.id. Oke, gitu ya. Silahkan nanti kalau sudah tinggal dikirim. Nanti saya akan bisa mengedit. Nah, gitu. Selanjutnya, untuk yang kelompoknya klinik ngabar ya, kelompok 1 itu sudah benar. Kalian sudah memberikan akses komentar kepada saya. Ya. Bentar saya ubah agar bisa melihat yang punyanya ngabar klinik kelompok 1. Nah, ini sudah benar. Kalian sudah memberikan akses edit kepada saya. Ini sudah benar. Ya. Tuh. Terus untuk yang kelompoknya ini adalah Yasvin kelompok 2 ya, Yasvin. Nah, ini saya sudah diberikan akses, kalau nggak salah ini akses apa ya? Nah, sebentar. Oh ya, ini malah aksesnya malah akses edit ya. Saya dikasih akses edit ini. Ini kok hilang ya? Mana ini anunya? Ada di bawah. Ya Allah. Mana ini? Ah, ini. Ini lupa nggak dihapus ya. Nah, ini seharusnya dihapus. Nih, kalau saya punya akses edit, saya tuh bisa mengedit ini langsung. Nah, ini bisa saya edit langsung. Jadi bisa naik nih ke atas. Nah, saya bisa edit langsung seperti ini. Itu kalau saya punya akses edit. Tapi kalau saya cuma punya akses komentar, saya hanya bisa melakukan komentar. Gitu ya. Nah, ini contohnya pada yang klinik Permata Medika. Ya, saya cuma punya akses mengkomentar. Nah, maka saya tidak bisa menghapus ya. Nah, contohnya nih, saya ingin menghapus ini. Nah, tidak bisa mengedit intinya, bukan menghapus, tidak bisa mengedit. Nah, contohnya saya ingin mengedit ini ya. Nah, ini kayak gini nih. Saya hanya bisa mengomentari saja. Nah, misalnya ini saya mau buat agar ini menjadi justify rata kanan rata kiri. Nah, bentuknya jadi kayak gini. Nah, bentuknya jadi komentar. Tuh. Ya. Ini kalau misalnya saya diberi komentar. Tapi kalau yang tadi itu, kalau saya cuma diberi akses lihat, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi nanti silakan kelompok ya, ngabar klinik 2 ya, itu tolong saya kasih akses edit atau komentar, terserah, monggo. Oke. Nah, selanjutnya saya akan lanjut untuk bagaimana cara menggunakan Google Doc ini ya sebagai fitur kita dalam konsul laporan. Baik, diperhatikan dulu, dipahami dulu, sehingga nanti di akhir kalau misalnya kalian ada pertanyaan silakan bisa bertanya. Baik, nah ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada kalian. Ini sebentar. Yang tadi punya laptop itu kelompoknya siapa ya? Kelompok mana ya? Yang ada laptopnya kelompoknya siapa ini? Yasvin 2, Pak. Apa? Klinik ngabar 2? Yasvin 2. Oh, Yasvin 2. Tapi kok belum ini siapa yang megang? Kelompok RS Yasvin. Saya, Pak. Oke,
Itu masuk Ondo ke ini yang di chat itu, kamu masuk ke chat gitu ya. Nah, masuk ke chat, bukaan laporan besarmu. Nah, klikkan aja Bentar, itu. Pak. Nah, masuk ke chat. Caranya masuk chat itu adalah dengan kamu cari ya di chat aja, di chat gitu kan kamu buka dengan akunmu ini. Sudah? Udah, Pak. Sudah. Tapi kok mana? Kok belum belum? Ini ya wes, oke. Sudah ada Helen ya. Nah, di sini gini, Ca. Enaknya tuh gini. Kalau kita lagi live, jadi misalnya kita nggak bisa ketemu langsung. Kita bisanya hanya bisa online gitu ya. Kayak Permata kan jauh banget tuh ya di Sukorejo. Nah, itu kan jauh. Misalnya kita bisanya malam hari gitu, mau ketemu konsul gitu ya. Kita bisa nentukan waktu. Oh Pak, saya mau konsul Pak jam 7 malam bisa nggak? Gitu. Nah jam 7 malam itu kita sama-sama mengaktifkan masuk ke Google Doc-nya ini. Jadi kita masuk ke Google Doc ini bersama-sama. Nah nanti di sini akan muncul nih nama. Nah, ini contohnya nih sudah ada 2 orang nih, Evelyn sama Helen sama-sama masuk nih ke laporan ini. Jadi dua-duanya ini dan ditambah saya itu sama-sama sedang mengakses laporan besar ini, gitu kan. Nah, ini enaknya adalah kita bisa saling secara live, gitu ya, mengedit bersama, gitu. Nah, contohnya nih, saya ingin melakukan istilahnya konsul gitu kan ya. Jadi ini yang ingin saya ubah gitu. Oh, ini tolong diubah ya. Ini nggak bisa kayak gini gitu. Nah, misalnya contoh nih. Nah, ini ada tulisannya Denah gini, tapi kok nggak ada gambarnya gitu kan. Nah, misalnya nih, ingin saya komentar ini. Nah, tolong dikasih gambar. Nah, komentar ya. Nah, akan muncul di sini dan yang lain ini semua itu bisa melihat. Nah, terus kalau kalian ingin bertanya langsung, kalian bisa di bawahnya sini ada tulisannya balas gitu ya. Ini karena saya yang pertama gini, kalian bisa langsung di sini balas gitu. Pak, itu maksudnya gimana itu bisa. Atau kalau misalnya ingin langsung gitu ya, kita bisa pakai yang di sini. Di sini nih ada sebentar. Karena saya sorry. Edit. Nah, di sini itu loh kok nggak ada ya. Nah, ini ya muncul ya di layar ya. Muncul ya di layar Zoom. Zoom apa? Iya. Meet. Oke, ya. Nah, di sini ini biasanya ada chat deh. Kok nggak ada chat ya di sini? Oke. Ya, habis nanti lewat itu aja ya. Jadi bisa ditaruh di sini nih. Ada nanti tulisannya balas gitu. Kalian bisa tanya di situ. Sebenarnya di sini ada fitur juga kok chat ketika ini lagi live bareng semua. Ini biasanya di sini ada fitur chat, kok di sini nggak ada ya. Coba sebentar saya refresh. Mungkin karena belum di refresh makanya enggak keluar. Oke, sebentar. Oh, masih belum muncul. Kenapa ya? Biasanya di sini nanti tuh ada untuk chatnya gitu. Tapi karena di sini nggak ada ya nggak apa-apa lah. Yang penting gini caranya saya biasanya nanti ketika kita secara bersama-sama mau melakukan konsul. Nah, terus selanjutnya nih. Ini nih ingin saya ubah gitu ya. Jadi seperti ini contoh. Nah, ini kan saya posisinya ingin memberikan komentar. Tolong misalnya yang ini ya. Ini jangan dibuat kayak gini misalnya. Tak suruh gini. Nah, nih ada 2 komentar di sini. Yang pertama yang saya ketik kayak seperti ini, yang kedua yang bentuknya kayak gini. Nah, ini ada perbedaan dua-duanya, Ca. Yang pertama ini berarti kalian harus edit secara manual. Kalian harus
menyediakan apa yang saya minta, seperti yang saya tuliskan di komentar. Sedangkan yang kedua ini, nah ini kalian cukup mengklik centangnya ini saja, terima saran ini. Contoh, coba Helen, silakan diklik centang yang untuk yang ini, yang di layar itu, tolong dicentang coba yang di sini. Bentar Pak, bentar. Ini lihatnya di mana Pak? Di mana? Lihat komentarnya. Duh, kamu belum gabung kamu pakai laptop toh? Iya. Iya. Silahkan ke ini loh, ke yang bagian yang saya tunjukkan di layar Meet. Sudah? Nggak ada loh Pak. Loh, di sebelah kanan sini masa nggak ada? Nggak ada yang kotak hijau itu kan? Nah, tuh Nggak Evelyn ada. sudah mengklik tuh. Evelyn sudah mengklik centang. Nah, kalau sudah diklik centang itu jadinya kayak gini nih. Tuh. Otomatis dia akan merubah sesuai yang permintaan saya. Jadi ada 2 komentar, Cah. Yang pertama komentar yang harus kalian secara manual mengganti. Yang kedua, kalian yang cukup centang. Klik centang itu aja sudah ngubah. Jadi anggapannya tuh saya tuh bantu kalian untuk edit, habis itu kalian tinggal klik centang. Oh ya Pak, oh ya Pak, oh ya Pak gitu. Enak toh? Nah, ini nanti ini akan sering kita gunakan ketika kalian banyak anak nanti akan digunakan ketika kita seminar laporan besar di akhir nanti ketika di sekolah. Jadi nanti sistemnya itu adalah kalian mengupload ini ke link yang diberikan oleh guru pembimbing. Habis itu nanti guru pembimbing, semua guru penguji ya pada seminar itu akan bisa mengakses laporan ini. Nah, di situ mereka akan memberikan komentar, mengedit dan segala macam. Nah, tapi bentuknya adalah komentar yang itu tadi kayak bentuknya di sebelah kanan ini. Nah, nanti yang bentuknya kayak tadi, yang format-format gitu tadi, itu kalian tinggal centang aja. Jadi nggak perlu kalian secara manual harus mengganti kemauannya mintanya gimana. Nggak usah, langsung aja centang. Nah, yang baru yang kayak gini nih, yang bentuknya kata-kata seperti ini. Nah, itu yang harus kalian benahi secara manual. Oh, ini berarti harus saya tambahkan fotonya kayak gimana gitu ya, gambarnya, bagannya untuk yang denah RS Yasmin gitu. Habis kalau sudah selesai, tinggal dicentang, tandai sebagai selesai. Nah, itu nanti munculnya di sini. Kalau kalian ingin mengakses kembali. Kan tadi hilang tuh yang pertama ya, yang sudah dicentang sama Evelyn tuh. Nah, itu keluarnya tuh di sini. Oh, ini foto ya? Nah, tuh. Ya. Jadi kalau kalian ingin, tuh tadi yang Pak Firdiano tuh yang mana ya? Lupa saya gitu kan. Silakan bisa di sini. Gitu. Oke. Nah, terus juga kalau misalnya kalian ingin tambah balasan di sini, bisa juga balas. Pak, ini saya masih belum paham Pak, maksudnya gimana dan seterusnya. Nah, itu bisa di sini. Nanti saya tinggal bisa baca. Gitu. Ya, ini terkait dengan komentar. Nah, sekarang ada yang mau ditanyakan? Sebelum saya lanjut. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Bisa dipahami ya? Ada 2 jenis komentar. Komentar pertama yang nanti harus kalian secara manual mengubah gitu sesuai keinginan yang saya minta, gitu kan. Yang kedua, yang kalian tinggal centang aja. Itu sudah selesai. Nah, ada lagi nih. Misal nih, Pak Firdi kan sekarang posisi online ya di laporan besar ini. Tapi posisinya Pak Firdi itu lagi ada di mana gitu ya. Nah, ini saya contohkan nih. Helen sekarang posisinya sedang melihat yang mana gitu kan. Nah, saya tinggal klik aja nih akunnya Helen. Diklik. Nah, tuh. Saya akan pergi langsung ke tempatnya Helen. Disinilah Helen berada. Oh, saya pengen pergi ke tempatnya Evelyn. Diklik aja nih yang punya Evelyn. Nah, saya pindah ke tempatnya Evelyn. Sama nanti Pak Firdi juga gitu. Tolong Cak, lihat yang bagian yang saya buka, yang saya sedang lihat. Klik aja punyanya Pak Firdi, nanti pasti akan perginya ke tempatnya Pak Firdi. Nah, contoh nih ya, contoh. Nah, sekarang posisinya saya ada di sini. Evelyn sama Helen, silahkan klik yang
akunnya saya di sini ya. Nah, maka kalian otomatis akan pergi ke tempat saya berada. Nah, praktis toh? Praktis. Gitu ya. Ini Evelyn sudah gabung dengan saya. Nah, tinggal Helen nih. Helen apa Evelyn tadi? Yang ada yang sudah melihat saya. Oke. Selanjutnya sekarang bagaimana menggunakan fitur-fitur yang ada di sini gitu ya. Nah, ini saya akan menggunakan mode edit sekarang karena saya akan melakukan edit pada laporan besar ini. Oke, nih contoh. Jadi gini, Ca. Ada beberapa fitur di sini yang lebih bagus digunakan daripada daripada menggunakan Microsoft Office yang Word itu ya. Nah, ada hal-hal yang menarik di sini yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah cara membuat nomor bab. Itu jauh lebih gampang daripada menggunakan menggunakan Word. Kenapa saya bilang seperti itu? Ini contohnya. Ini gambaran umum Dudi itu adalah 1.1.1. Bagaimana cara membuat dengan cepat menggunakan Google Doc ini? Ini caranya seperti ini. Ya. Caranya kalian pergi ke ini, nah, sini daftar bernomor, ya kan? Kemudian diklik yang seperti ini kan, klik. Nah, ini kan masih satu nih, kan kita butuhnya 1.1.1. Nah, terus gimana caranya? Pergi ke format, cari butir dan penomoran, kan? Pilih opsi daftar. Kalau kalian ingin memulai kembali penomoran, misalnya contoh nih, kalian ingin buat agar ini menjadi 2.1 gitu ya. Ya sudah klik bentuk ininya 2 gitu aja. Ya, ini kebetulan karena kita 1, oke lah kita pakai yang 1. Sudah ya, 1. Nah, kembali lagi ke format butir penomoran, opsi daftar. Karena kita pengennya 1.1.1, maka kalian akan pergi ke yang ini, edit awalan dan akhiran, ya. Butir penomoran, opsi daftar, kemudian pilih edit awalan dan akhiran. Nah, di sini kita mainnya. Ini kan sudah 1, ya kan? Titik. Tambah ya jadi depan belakang depannya 1.1 titik. Nah, kalau sudah di oke. Mudah kan? Mudah banget ya. Nah, tinggal kita luruskan dengan ini. Kita mintanya pengen gimana? Nah, misalnya seperti ini. Nah, dari ini kita buat seperti ini. Nah, toh? Bagus toh? Ini cara yang kenapa kok saya bilang lebih gampang. Kalau pakai yang Microsoft Office, yang Word itu produk ribet. Ya, ini enak, tinggal kita nambah aja depannya tuh. Nah, maka sudah jadi deh seperti itu. Terus, bagaimana kalau kita mau? Oh ya, satu lagi, ini gini. Kita mainnya kan gampang ya, kayak gini. Ini kalau saya tuh mintanya, kalau misalnya buat paragraf tekuk seperti ini ya. Nah, itu tuh mintanya yang kayak gini ya. Kalau ini adalah penomoran bab, ya penomoran bab seperti ini 1.1, 1.1.1 gitu ya. Kalau kalian menggunakan paragraf tekuk itu harus seperti ini. Nah, harus dibuat seperti ini. Ya, jadi nggak boleh kayak gini nih. Nah, jadi lurusnya itu harus seperti ini. Jadi ini gambaran umum ya, G-nya ini lurus dengan R. Sedangkan ini lainnya berikutnya itu lurus dengan angka 1 sini. Jadi seperti ini. Dan yang ini lurus dengan ini. Ya. Nah, ini berarti kurang ke belakang. Nah, harus lurus dengan ini. Harus seperti itu ya. Tolong Evelyn sama Helen menuju ke yang tempat saya ya, biar nanti sambil dilihat di situnya juga ya. Helen juga ya, tolong silakan menuju ke tempat saya ini yang di sini. Iya, Pak. Oke. Lanjut sekarang.
urusan gambar. Nah, ini ya, gambar ini, misalnya kalian menganggap, oh ini kok kurang ke tengah gitu ya. Gampang caranya. Kan kamu caranya masukkan gambar gimana sih untuk bisa kayak gini gitu kan. Tinggal gini aja, sisipkan. Terus pilih gambar yang di atas ya, bukan yang di bawah sini ya, tapi yang gambar yang di atas ini. Kalau misalnya ada di komputer, kalian tinggal upload dari komputer. Kalau misalnya ada di drive, tinggal ambil dari drive. Kalau ingin ngambilnya dari internet, tinggal ngambil dari internet. Mudah tak? Atau kalian ingin kamera langsung, bisa. Monggo, terserah. Lebih banyak fiturnya daripada yang lain. Ya. Nah, lanjut nih. Nah, misalnya upload dari komputer gitu ya, tek gitu, atau ngambil dari drive. Nanti kan jadinya seperti ini, gitu kan. Nah, ini nggak bisa digerakkan, Ca. Ini nggak bisa digerakkan ini. Nah, kalau digerakkan jadinya kayak gini. Terus gimana biar bisa bergerak dengan baik? Ini. Pilih yang ini nih, ketika kita klik gambar itu ya, silakan yang lain yang sudah bergabung itu bisa mencoba mengklik gambarnya. Nah, kalian pilih ya, setiap kalian mengklik ini ada pilihan nih. Ada yang sebaris, ada yang kemas teks, ada yang pisahkan teks, ada yang belakang teks, ada yang depan teks. Kalian pilih yang depan teks. Pilih yang depan teks seperti ini. Nah, kalian bisa pindah dengan teks atau posisi tetap di halaman. Monggo, kalian milihnya yang mana. Terserah. Ini contoh saya tetap seperti ini ya. Ini tinggal ke bawah nih. Nah, oh ini ada lagi nih. Ada nih. Sorry. Nah. Ini kayaknya ada gambar. Oh ya, gambar. Sorry. Ini salah. Misalnya nih. Ini misal ya. Ya, terus gambar ini kita turunkan dulu biar nanti kelihatan. Nah, ini kita masukkan sini. Nah, enaknya itu adalah ini, Cah. Tuh ada garis merah ya di layar kalian. Nah, garis merah ini menunjukkan bahwa dia posisinya akan berada di tengah. Ini akan berada di tengah. Terus, tuh. Di tengah apa? Di tengah dari dokumen ini. Gitu ya. Saya ulangi, Helen jangan diubah dulu ya, jangan dipindah dulu. Nah, ini saya ubah nih ya. Nah, pas ini di tengahnya kertas gitu ya. Nah, tinggal kita gambarnya ini diapain, ditengahkan gitu kan. Nah, gitu. Udah deh. Nah, terus ada yang menarik nih. Gimana kalau gambarnya saya ini, Pak, nggak pas tengah, Pak? Tuh ya. Contoh itu adalah pada, nah ini. Ya, contohnya pada tabel nih. Saya sudah ketengahkan, Pak. Ya, silakan yang sudah gabung tuh nih. Saya sudah tengahkan nih, Pak. Sudah rata tengah nih, Pak. Tapi kalau dari tabelnya nih, Pak, ini nggak pas tengah ini, kanan dan kiri. Terus gimana, Pak, caranya agar bisa pas tengah? Nah, kita mainnya di margin, Cah. Nih yang biru-biru nih di atas nih. Nah, ini yang saya klik nih. Nah, itu mainnya di sini, Cah. Ini kita paskan dengan caranya awal pertama kita klik di bagian tulisan judul tabel ini, gitu. Kemudian ini yang biru-birunya nih kita paskan dengan sisinya tabel. Kita paskan dengan sisinya tabel. Yang kiri dengan yang kiri, yang kanan dengan yang kanan. Nah, pastikan berada di luar tabel kayak gini ya. Maka dia akan pas tengah. Seperti ini. Nah, mudah nggak? Karena kan dia posisinya seharusnya harus berada di tengah dari bagan gambar atau tabel. Tuh. Oke. Baik, kita lanjut lagi naik ke atas ya. Oke. Nah, kayak gini kan sudah bagus, sudah jadi ya. Ini fitur untuk bagaimana kita men-set gambar agar pas di tengah kayak gini. Terus lanjut sekarang. Bagaimana jika ingin memasukkan sebuah gambar? Contoh gambar yang bentuknya itu adalah denah atau bagan. Gitu kan. Nih, denah nih. Biasanya kesulitannya itu adalah denah atau bagan yang ingin kita masukkan ke Google Docs atau tidak usah Google Docs deh, ke Word.
itu tuh ribet. Ya. Kenapa? Karena nanti ketika kita ingin mengedit gitu, waduh ada yang salah dan seterusnya. Itu tuh ikut berubah ini anunya. Apa posisinya, tulisannya dan seterusnya kayak gitu itu ya. Terus gimana caranya agar kita punya denah atau bagan yang bentuknya tuh bisa seperti gambar di atas ini. Nah, yang bisa kita gerakkan kemana-mana dan cuma itu tok yang bergerak gitu kan. Kayak gini nih. Nah, biar bisa kita gerakkan kemana-mana dan hanya itu yang bergerak. Gitu. Jadi enggak ikut ya harus satu-satu tuk, kotak ini, gambar apa tulisan ini dan seterusnya itu harus kita klik satu-satu agar bisa pindah. Gimana caranya? Caranya adalah kalian buat di Google Slide. Pakai di Google Slide. Cara maksudnya gimana tuh Pak? Nah, contoh nih ya, contoh nih. Tuh. Ini saya mau buat slides. Ini contoh nih. Contoh aja. Saya share dulu. Oke. Hack. Oh. Contoh denah deh. Denah gitu ya. Contoh nih. Atau bagan deh, bagan sorry. Ya kalau denah lebih apa gampang. Bagan aja. Nah, ini. Loh, sorry. Nih, jadi seperti ini ya. Kelihatan ya di apa layar kalian. Nah, ini kalian ubah tata letaknya menjadi kosong. Dan kalian tinggal masukkan aja. Kalian butuhnya apa? Oh, saya butuhnya Pak. Itu adalah tulisan Pak. Nah, misalnya di sini. Direktur rumah sakit. Ya. Pas nama sorry. Nah, direktur rumah sakit misal ya. Ini Wirdi Afri Yasyanto misalnya. Bu dan kita tengahkan. Nah, kita pastikan dia itu tengah full, benar full. Nah, itu kan gini. Pak, saya maunya ini harus ada kotaknya, Pak. Jangan cuma gitu doang gitu. Harus ada kotaknya nih, Pak. Kasih kotak. Ya. Udah kan? Nah, terus habis itu kita perbanyak. Gitu kan? Ctrl D, kan? Nah, taruh di sini. Nah, taruh di sini. Nanti kan tinggal diubah sesuai kebutuhan kalian. Nah, misalnya di sini. Oh, sorry. Nah, tinggal kita ubah misalnya seperti ini. Tuh. Nah, terus ini kita tambah satu lagi deh. Nah, ini udah jadi nih, kan? Nah, di situ kita tinggal tambahi garis penghubung. Nah, seperti ini. Nah, di situ garis penghubung semua tuh. Nah, oh, garis siku, sorry. Garis siku. Sorry. Del. Delete. Nih maaf ya, salah nih. Nah, kasih siku kayak gini, misalnya kasih nih tag. Nah, kayak gini. Turunkan. Tuh, kasih lagi siku. Nah, yes. Ke sini turunkan. Nah, terus satu lagi siku sini.
ke sini. Ya, jadi kan. Nah, terus habis itu kalau sudah jadi seperti ini diapain? Nah, ini kalian tinggal download ya. Bentuknya adalah JPEG atau PNG. Paling enak sih adalah PNG karena lebih kecil anunya apa ukurannya. Nah, kalau sudah di-download gitu kan. Sebentar, ini lagi di-download ya. Ini rodok lemot nih. Sebentar, masih di download. Contoh bahkan ada di ini kan sudah saya download nih. Saya kembali lagi ke dokumennya yang tadi screen. Nah, saya cari nih bagian mana tadi nih yang ada bagannya tuh. Oh, belum ada bagan sih. Ya udah taruh di denah dulu ya, kan cuma contoh ya. Nah, ini saya taruh sini nih kanannya sama di sorry belum saya share. Oke, sudah ya. Nah, tinggal disisipkan, pilih gambar, upload dari komputer. Tadi saya taruh di mana ya? Nah, ini. Kemudian kita buka. Tedeng, gitu kan. Nah, jadi tuh. Nih. Kita ubah jadi yang di depan teks gitu ya. Oke, tinggal kita kecilkan, mau kita pindah-pindah dan seterusnya, enak, terserah kalian mau gimana, karepmu. Nah, tinggal kita turunkan misalnya. Nah, oh sorry, saya salah. Misalnya gini, del, nah, misalnya ini, turunkan, ini nah, ini tinggal kita naikkan ke atas. Nah, ini kita besarkan boleh, mau dikecilin boleh. Jadi ketika kalian sudah buat seperti ini dia mau kamu pindah atau gimana, nggak masalah karena posisinya dia sebagai gambar, bukan lagi yang kamu tulis di sini garap sendiri itu pakai apa namanya kotak-kotak gitu ya, nyari kotak-kotak dibuat masukkan ke sini gitu. Nah, nggak lagi kayak gitu, tuh kayak gini nih, ya. Jadi harapannya saya kalian buatnya seperti ini. Tuh. Nah, biar nanti memudahkan kalian. Jadi bentuknya harus jadi gambar, gitu kan. Bahkan ini pun bisa kalian misalnya nih, oh Pak, saya pengen ini lebih kecil Pak, ini terlalu ini di crop gitu ya. Cropnya caranya nih ya, pangkas gambar. Saya ingin buat ini lebih mepet gitu Pak. Jadi bisa saya besar kecilkannya enak. Nah, itu kan. Jadi mau dibesar kecilkannya pas. Mantap. Mana tadi dah pasnya. Nah, tuh. Pas tuh tengah. Oke, bisa ya? Dah, itu gambar untuk bagan dan seterusnya. Nah, kemudian lagi aturan penulisan seperti ini, penulisan penomoran daftar ya, 1 2 A B C kayak gitu ya. Nah, itu aturannya gini, Cah. Yang paling pertama kalian gunakan itu adalah 1 2 ya. Jadi bentuknya kayak gini, 1 titik, 2 titik. Baru habis itu A titik, B titik kalau ada di dalamnya lagi. Contoh kayak gini nih. Nah, ini kan di yang bagian denah ini, ya, denah ini nggak seharusnya seperti ini. Denah itu seharusnya bentuknya judul, ya, judul yang berada di dalam gambaran umum Dudi. Nah, maka seharusnya bentuknya dia adalah daftar. Karena seperti yang saya bilang, yang kita pertama gunakan dalam penomoran daftar itu adalah 1 titik.
maka bentuknya seperti ini seharusnya. Gitu. Nanti lurusnya apa Pak? Ya lurusnya ini aja. Nah, kayak gini jadinya nanti. Gitu ya. Nah, nanti yang kedua, misalnya ada visi misi nih. Nah, berarti tulisannya di sini adalah 2 visi dan misi. Tuh. Oh, sorry ini bentuknya tidak jadi yang. Nah, kita buat agar itu jadi penomoran. Lalu format, buktir, opsi daftar, mulai kembali penomoran 2. Oke. Nah, tinggal kita kesinikan. Nah, tinggal kita besarkan. Oke. Nah, sekarang di dalamnya ini kan ada visi, misi. Nah, ini harus pakai ABC. Kenapa? Karena yang awal pertama digunakan 1, 2, 3 tadi kan. Nah, kalau di dalamnya itu ada penomoran lagi, maka yang kita gunakan adalah A besar, A kecil, B kecil, dan seterusnya. Gitu ya. Penulisannya seperti apa? Penulisannya seperti ini. Nah, A kecil. Oke. Nah, terus untuk yang misi juga sama. Nanti di sini jadinya seharusnya menjadi B gitu ya. Kayak yang di daftar penomoran, daftar penomoran pilih yang ABC. Nah, format, daftar penomoran opsi pakai A yang kecil, format lagi, butir penomoran, opsi daftar, mulai kembali penomoran, dari yang B. Yep, oke, jadi dah. Nah, kalau misalnya di dalam ini ada lagi nih, berjenjang lagi. Nah, ini kan ada lagi nih daftarnya. Ini diubah, jangan pakai ini. Terus pakai apa, Pak? Diubah menjadi yang 1 kurung, 2 kurung, 3 kurung. Di dalamnya ada lagi, maka kita menjadi A kurung, B kurung, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, terus bedanya dengan yang penomoran ini, penomoran bab ya ataupun subbab itu, kalau untuk yang di sini kan daftar ya, ini ya, penomoran daftar atau list, maka tidak boleh menggunakan paragraf tekuk, melainkan harus paragraf rata kanan rata kiri. Jadi seperti ini ya. Jadi nggak boleh ini ceritanya ini diginikan, ini nggak boleh. Sorry. Ini kan gini toh. Nah, ini nggak boleh seperti ini. Sorry. Mantap aja. Kayak gini nih nggak boleh nih. Nah, ya, ini nggak boleh kayak gini. Nah, kayak gini nggak boleh. Dilarang. Jadi bolehnya hanya harus lurus. Nggak boleh ada paragraf tekuk seperti ini. Oke? Itu ya. Sudah terkait dengan apa ini namanya penomoran daftar atau list. Oke, terus bagaimana cara membuat terakhir nih ya, cara membuat daftar isi. Nah, ini saya akan mencontohkan. Saya akan membuat daftar isi. Oh ya, gini guys. Ketika kalian membuat bab kayak gini ya, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, dan seterusnya. Itu pakai huruf Romawi pada ininya. Ya. Nih, jadi nggak boleh pakai 1 seperti ini. Harus Romawi. Kalau bab 2, bab 3, gitu ya, dan seterusnya. Ya. Nah, terus agar ini tetap berada di awal dari suatu halaman, kan kalau awal bab kayak gini kan mesti harus di halaman baru ya, tidak boleh di tengah halaman atau gimana, harus awal bab itu mesti di halaman baru dan paling atas gitu kan. Caranya gimana agar tetap posisinya sama seperti itu, meskipun yang di atas itu kita ubah. Nah, caranya adalah kalian tekan kontrol, ditahan, kemudian di enter. Nah, maka otomatis apapun yang kita ubah di yang pada
halaman-halaman di awal itu tidak akan mempengaruhi di yang sini. Itu tidak akan mempengaruhi. Itu ya, kontrol, ditahan, enter. Oke. Nah, sekarang saya akan buat dalam bentuk yaitu tadi yang saya bilang. Saya akan membuat penomoran bab. Daftar isi. Sebenarnya di sini ada banyak cara. Kalian bisa menggunakan, ini banyak sih di di YouTube gitu ya. Nah, kalian tuh bisa menggunakan fitur yang ada di sini. Untuk daftar isi ya, di sini sisipkan daftar isi. Nah, ini. Ya, itu bisa. Nah, atau kalian juga bisa secara manual. Cara manual gimana? Nah, contoh ya. Kita buat nih daftar isi. Nanti sebenarnya paling mudah itu adalah menggunakan daftar isi yang ini. Ya, yang ini di sini. Itu bisa. Lebih mudah ini pakai ini. Akan sangat memudahkan kalian. Tapi kalau kalian merasa, Pak gimana gitu Pak, rasanya saya, sorry. Saya males Pak pakai kayak gitu. Ya sudah, saya ajarkan cara yang mudah, yang manual, gitu kan. Sebenarnya lebih gampang yang tadi. Nah, ini yang manual ya. Yang manual tuh gini caranya. Sisipkan, terus kalian cari tabel. Nih. Ada 2 nanti ya. Kalian pilih gini. Oke. Nah, terus ini di fokuskan kayak gini. Nah, ini nanti sorry. Yang sebelah sini kita buat agar dia berada di tengah, sedangkan yang di sini kita buat agar dia posisinya ada di pinggir seperti ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian misalnya di sini judul, di situ halaman persetujuan kalau nggak salah. Ini terus habis itu halaman pengesahan, terus habis itu kata pengantar dan seterusnya ya. Nah, di sini kemudian ditulis 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, di sini kalian tinggal kasih titik-titik. Nah, ini sebelum saya lanjutkan, karena dia kayak gini. Ini kalau titiknya saya lanjutkan, nah dia akan turun ke bawah dan cuma bisa sampai sini, Cah. Ada space yang banyak sekali dengan satu ini, antara titik-titik ini dengan penomoran yang ada di sebelah kanan. Oleh karena itu, caranya adalah mengubah marginnya ini yang di atas agar full fokus ke sana. Nah, gitu ya. Sampai sini. Nah, maka dia titiknya akan terus sampai sini. Gitu, ya. Nah, itu kita terapkan untuk semuanya di sini. Ini marginnya kita tarik agak ke dalam, sehingga dia akan mepet. Oke. Kita lanjutkan semuanya, kita kasih ya. Oke, sudah. Terus yang ini juga kita kasih. Nah, jadi terus sampai sini, Kak. Ya. Terus bentar. Ini masih ada pasien, bentar aja. Ditunggu dulu ya, bentar.
sorry. Kalau malam itu saya sering ada pasien di depannya ya, jadi agak susah. Oke, baik. Nih kan, ini sudah jadi nih. Contoh. Nah, kan masih ada kotak-kotaknya. Kita hilangkan kotak-kotaknya. Ya. Nah, ini warna batasnya kita hilangkan, guys. Nah, jadi tuh. Bagus kan? Dedeng. Itu cara membuat daftar isi. Tuh. Kalau misalnya mau dengan cara yang cepat, yaitu tadi sisipkan, kalian pilih daftar isi yang ini. Ya. Nah, nanti ada caranya. Silakan nyari di internet kalau untuk yang ini ya. Oke. Baik. Aduh, gitulah kita deh. Sorry. Saya kena apa? Backspace. Oke, jadi itu untuk cara penulisan daftar isi. Nah, sampai sini guys. Ini sudah banyak nih yang sudah saya kasihkan cara-caranya untuk fiturnya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Halo guys? Nggak ada? Nggak ada? Nggak ada. Oke, baik, lanjut ya. Satu lagi. Nah, habis itu kita selesai. Oke. Nah, sebentar. Mana tadi ya? Oh ya, nih. Nah, ini ada fitur lagi yang tidak ada di Google Doc. Ada fitur yang luar biasa yang ada di fitur sangat bagus di Google Docs yang tidak ada di Word. Nah, apa itu? Nih contoh ya. Ini kalian kan dah apa ya? Oke, misalnya contoh ya. Di depan nih. Nah, jadi misal nih, kita ingin menyampaikan sebuah pengertian dari rumah sakit awalnya, gitu kan? Nah, awalnya kita ingin menyampaikan pengertian dari sebuah rumah sakit. Caranya gitu guys. Tapi ingat, ketika kita ingin menyampaikan sebuah pengertian dari sebuah istilah, kan, itu harus mencantumkan sumber, gitu kan? Nah, sumber ini biasanya kita kenal dengan nama daftar pustaka kalau berada di belakang, atau kita kalau misalnya ada di tulisan sini, itu kita sebut dengan namanya catatan kaki. Nah, yang ingin saya ajarkan adalah bagaimana membuat catatan kaki. Nah, gimana caranya? Caranya seperti ini. Yang pertama kalian lakukan itu di sini, nih, di bawah sini, itu ada yang namanya pelajari. Pelajari. Itu diklik pelajari. Nah, kemudian kalian cari di sini. Apa? Oh, misalnya pengertian rumah sakit. Rumah sakit adalah sorry. Rumah sakit adalah ya, dan di enter. Nah, tuh ada pilihannya toh, banyak toh. Nah, banyak banget tuh pilihannya. Ini saya contohnya saya ambil dari ini, ya kan. Pertama kita buka dulu, diklik, nah dia akan membuka di yang baru, di tab baru. Ya. Ini contohnya saya buka dulu ya, saya share dulu nih, cedeng gitu ya. Nah ini kan ada nih, menurut keputusannya rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan. Oke, kita ambil nih ini ya, pengertian dari sini kita ambil, gitu kan. Nah, kita taruh di dokumen yang kita ingin taruh tadi ya, di sini ya. Sebentar, saya balikkan lagi. Oke, saya taruh di sini nih. Tadi kan sudah saya copy, dan saya pindah di sini pengertian tersebut. Bentar, ini rada lemot.
Nah, ini ya, kan sudah dari sini kita ubah nih jadi hitam, terus kita ubah jadi Times New Roman, ya kan? Dan bentuknya itu adalah 12. Nah, bisa sama toh. Nah, di sini, nah inilah kerennya aja. Jadi kita bisa langsung secara otomatis menambahkan catatan kaki. Caranya adalah ini dititik dulu, ya kan? Kemudian kita tambahkan catatan kaki di sini yang sudah kita tadi pilih untuk kita ambil sumbernya. Nah, di sini ada petik 2 nih. Nah, jadi ini kalau kita klik dia akan mengutip sebagai catatan kaki. Jadi otomatis akan menjadi catatan kaki di laporan kalian yang kalian tulis di laporan besar. Nih, saya klik ya. Coba saya klik gitu. Nah, di sini akan muncul satu ya. Nah, ini akan muncul satu ini. Nah, muncul satu ini itu di bawah, bagian bawah dari halaman ini akan muncul catatan kakinya. Nah, ini kan muncul nih catatan kakinya. Tanpa kita harus menuliskan catatan kaki secara manual, itu sudah langsung keluar di sini. Gampang kan? Kalau kalian pakai Google, kalau pakai Word harus nulis manual. Tapi kalau ini langsung dituliskan sama Google Docs-nya. Itu. Jadi mulai dari sekarang, kalau kalian mencari sebuah istilah, carilah dari sini. Kalau nggak nemu, Pak, saya nggak nemu, Pak, kalau dari yang gini, Pak. Saya langsung aja cari di Chrome gitu, di Google. Boleh nggak? Boleh. Boleh, silahkan. Ini saya contohkan. Saya ingin mencari pengertian yang lain dari rumah sakit. Kan? Pengertian yang lain dari rumah sakit, tapi tidak melalui ini. Saya carinya itu melalui Google Chrome, Google langsung ya, dari Google langsung. Oke, ini saya share dulu. Nah, pengertian rumah sakit. Nah, misalnya menurut, ini menurut WHO deh, menurut WHO. Nah, nih ada nih, wah kita dapat nih rumah sakit menurut WHO adalah bla 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 sampai sini. Kita ambil nih, ya di Ctrl C, gitu kan? Kita ngambilnya dari sini. Nah, kita masukkan lagi sama seperti tadi di Yasmin, ya. Saya belum saya share dulu, biar saya ubah dulu, biar kalian nanti ubah. Nah, ini sudah saya masukkan. Nah, di yang bagian ini, ya, di ininya, yang ini, nah, URL-nya kita ambil, kita salin, ya, copy link address. Kemudian kita balik lagi tuh ke yang tadi Yasmin. Ya. Nah, ini kita balik lagi nih. Kita ubah yang di sini menjadi tadi di Ctrl V aja gitu ya, dikopikan ke sini dan di enter. Nah, muncul tuh. Ini kan tadi. Nah, langsung kita ketik cetuk. Maka akan muncul 2 sekarang karena di atas sudah 1, sekarang jadi 2. Maka di sini muncul 2 tuh. 2 rumah sakit menurut. Menarik bukan? Luar biasa kan? Nah, ini yang saya harapkan nanti guru-guru yang lain pun juga akan mengajarkan sama seperti yang saya ajarkan ini. Kayak seperti ini, ya. Nah, ini yang saya harapkan nanti kalian lakukan. Nah, ini bisa membantu kalian dalam penulisan daftar pustaka nantinya. Kalian tinggal copy ya, bukan di Ctrl X, bukan dihapus ya, di copy, disalin. Nah, ini kalian salin, taruh di daftar pustaka. Dan tadi wes. Gak repot-repot goleki, harus ngetik ulang dari awal sampai akhir. Karena di sini cara penulisan daftar pustaka yang kalian ambil dari internet atau searching gitu ya, itu penulisannya sama seperti ini. Harus ada judul, terus ada linknya atau URL-nya, terus diakses pada tanggal berapa, itu harus ada memang seperti ini nih. Gitu. Oke,
Nah, seperti itu caranya kalian nanti membuat catatan kaki. Nah, ini catatan kaki berlaku untuk semua istilah yang ada di laporan kalian. Ya, jadi harus buat seperti ini. Contoh kalian misalnya, kan ini kan asuhan keperawatan toh. Biasanya nanti kalian di yang tinjauan pustaka itu muncul kok tinjauan pustaka di bagian ini gambaran ruang. Nah, gambaran ruang apa misalnya ruang rawat inap gitu ya. Nah, nanti di ruang rawat inap itu harus dijelaskan dulu ruang rawat inap adalah bla 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 bla. Nah, itu harus ditulis karena istilah harus ditulis catatan kakinya. Caranya ya seperti ini yang sudah saya ajarkan. Oke? Nah, sampai sekarang, dan ini sudah yang terakhir. Ada yang mau ditanyakan, guys? Piye? Piye? Ada yang mau ditanyakan? Halo? Mbak. Nah, bisa dipahami nggak? Bisa paham nggak yang saya sampaikan dari awal tadi sampai sekarang? Mudah dipahami nggak? Insya Allah. Walah wes, Mbak. la insya Allah. La insya Allah ini meragukan ya. Mbak. Nanti gini, rekaman ini sama seperti kemarin akan saya share via YouTube itu ya. Kayak kemarin. Jadi nanti kalian kalau misalnya bingung, kalian bisa buka lagi YouTube-nya, kemudian dibaca lagi YouTube-nya, ditonton YouTube-nya hasil dari yang malam ini sudah kita bareng-bareng. Gitu ya. Nah, mungkin sampai situ dulu, Cah. Habis ini saya akan melihat satu persatu laporan kalian, ya, sehingga nanti akan saya komentari. Nah, dari situ silahkan kalian nanti perbaiki, revisi sesuai dengan permintaan dari saya, gitu ya. Nah, ini karena sudah saya pakai, saya kembalikan lagi versinya. Nah, oh ya, satu lagi nih. Jadi nanti kalau kalian ingin, Pak, ini Pak ada yang ngubah-ngubah Pak, saya enggak tahu siapa yang ngubah, itu salah Pak, gitu kan. Ingin saya balikin lagi ke yang pertama gimana Pak. Nah, kalian sebenarnya bisa caranya gini, ya. Ini yang di sini nih, ada namanya buka history versi. Biasanya ada terakhir edit itu kapan. Nah, kalau kalian buka di sini nanti ada muncul nih di sini. Nah, dari sinilah saya nanti bisa melihat, oh yang sudah mengedit ini file ya, ini dokumen itu adalah orang-orang ini. Kalau sampai di sini yang saya lihat cuma anak-anak ini aja, berarti kan yang lain itu nggak melakukan, berarti nggak bisa saya anggap tidak mengerjakan. Makanya kalau kalian ingin dianggap mengerjakan, langsung di sini kalau ingin mengerjakan, nggak boleh di Word gitu, nggak boleh. Terus harus menggunakan akunnya kalian sendiri biar bisa diakui di sini. Oke. Nah, ini saya kembalikan ke versi yang terakhir yang sebelum saya utek-utek ini ya. Nah, ini terakhir di utek-utek itu adalah oleh Evelyn di sini ya. Nah, ini saya kembalikan pada 16/7 Maret ini. Ya, 16.30 Maret. Nah, ini saya kembalikan lagi ke versi yang ini. Saya pulihkan kembali. Jadi, kalau saya pulihkan itu maksudnya gimana? Maka apa yang saya sampaikan tadi di awal, tadi yang sudah saya ketik itu hilang semua. Kembali lagi ke awal. Nah, kembali ke awal. Ini enaknya aja. Kalau pakai ini, kalau pakai Google Doc, kalau pakai Word, sekali kalian sudah simpan, apapun yang kemarin yang kalian sudah itu hilang sudah, yes, mumet guys. Nah, inilah kenapa kita tuh nggak perlu khawatir nanti. Misalnya, Pak, sudah kok nggak sengaja saya hapus Pak, gimana nih caranya, gitu kan? Ya itu tadi pakai gini tadi riwayat historinya kita lihat. Gitu. Oke, dah itu yang terakhir ya. Terima kasih untuk malam ini. Untuk selanjutnya nanti saya akan lihat masing-masing ini semuanya. Untuk laporan besarnya akan saya
komentari, silakan nanti kalian perbaiki sesuai dengan arahan dari saya, gitu ya. Mungkin itu saja dari saya pada malam hari ini. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Sudah? Tidak, Bu. Oke. Dari Yaswin masih ada? Yaswin? Oh, aman. Yang dari Permata masih mendengarkan atau tidak ini? Mendengarkan ya. Terus yang dari Ngabar satu Iya, Pak. mendengarkan? Oke. Ngabar dua? Iya, Pak. Oke. Jangan lupa ya yang Ngabar 2 itu dokumennya saya masih belum dikasih edit nih ya. Jadi nanti silahkan saya dikasih akses ya agar saya bisa mengakses garapannya kalian. Oke? Gitu ya. Oke. Oh, sudah ternyata ya. Oke. Terima kasih. Saya sudah dikasih sudah dikasih akses untuk edit. Oke, terima kasih. Jangan lupa nih dikasih nama ya. Nama apa? Dokumennya. Saya kasih nama aja dari sini, laporan klinik Ngabar 2 ya. Nah, oke, mungkin seperti itu saja pada malam hari ini. Terima kasih atas kerjasama kalian mau mendengarkan saya sampai akhir. Ya, semoga tidak mengantuk dan apa yang saya sampaikan ini bisa berguna untuk kalian ketika kalian menggarap laporan besar kalian. Ingat, semua yang akan kita lakukan mulai malam ini dan seterusnya itu kita lakukan semua menggunakan online di file ini yang sudah kalian share itu. Jadi kita tidak ada ceritanya mengupload ulang kemudian nge-share ulang laporan besar itu nggak ada. Semuanya kita kerjakan di sini secara online. Jadi harus membiasakan diri menggunakan Google Docs, tidak lagi menggunakan Word. Ya, nanti kita gunakan Word-nya itu adalah ketika mau print di akhir. Nah, sebelum ke sana kalian hanya menggunakan Google Doc terus. Oke? Itu saja dari saya. Terima kasih kerjasamanya hari ini, malam ini. Semoga nanti kita bisa secepatnya menyelesaikan laporan besar ini. Jadi targetnya adalah bulan Maret akhir ini kita sudah selesai. Ya. Nah, nanti habis ini akan saya beri tugas baru yaitu menentukan pasien laporan besar. Ya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri meet kita malam hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Oke, Pak. ya sama-sama. Oke, ini kita hentikan ya rekamannya.